Jelang konferensi tingkat tinggi G20 tanggal 15 hingga 16 November 2022, apa saja isu menarik yang berpotensi dideklarasikan bersama oleh para kepala negara? Kita akan segera bergabung bersama jurnalis MGN Mercy Wijaya dari Nusa Dua Bali untuk informasi selengkapnya. Mercy, Anda saat ini berada di media center. Bagaimana Anda bisa menggambarkan suasana para jurnalis kemudian jelang menyambut kegiatan yang akan dimulai besok? Ya, Rara dan pemirsa, saya bisa menggambarkan dari posisi saya berada saat ini yang mana aktivitas di media center sudah mulai padat didatangi juga oleh wartawan dari berbagai negara. Ini sangat berbeda dengan kondisi kemarin, Rara dan pemirsa, yang mana masih minim aktivitas, namun saat ini kami sudah bisa melihat pergerakan dan aktivitas para jurnalis tidak hanya dari Indonesia namun juga dari mancanegara. Mengingat hari ini sudah mulai ada beberapa acara tingkat internasional seperti Business 20 Summit yang dihadiri oleh lebih dari 3.000 delegasi yang berasal dari 30 negara. Besok juga akan diadakan pertemuan kedua, hari kedua Business 20 Summit. Di antaranya ada CEO Tesla Elon Musk dan Anne Hathaway yang akan menjadi pembicara. Sehingga pergerakan dan juga wartawan ini sudah semakin aktif melakukan peliputan dan juga kegiatan-kegiatan jurnalistik. Rara. Mercy, dari pantauan Anda di lapangan, apa sebetulnya isu menarik yang akan berpotensi menjadi isian deklarasi KTT G20 Leaders Summit pada tanggal 15 hingga 16 November? Ya, Rara dan pemirsa, ini memang menjadi perhatian kita bersama karena dalam 1 tahun presidensi G20 Indonesia yang menjadi output atau hasilnya adalah satu dokumen yang nantinya akan disepakati dan juga dibacakan bersama-sama sebagai deklarasi antara pemimpin negara G20, yaitu kepala negara G20 yang akan hadir tanggal 15 sampai 16 November 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center. Dan kalau kami memantau yang sudah mencapai kesepakatan konsensus persetujuan dari negara anggota G20 adalah pembahasan di jalur keuangan, yaitu pembentukan pandemic fund atau dana pandemi, yang mana ini sudah mencapai kesepakatan dalam 6 bulan terakhir 100% konsensus, dan ini merupakan satu proses yang tidak mudah. Dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin perlu ada lobby kepada para menteri dan juga pemimpin negara untuk dapat mencapai kesepakatan tersebut, Rara dan pemirsa, karena masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing. Namun nyatanya di bawah presidensi Indonesia ini berhasil mencapai kesepakatan membentuk Pandemic Fund dan juga lembaga pengelolanya. Di antaranya adalah chair dari Pandemic Fund yaitu Khatib Basri dari Indonesia, dan akan co-chairnya ini adalah Menteri Kesehatan dari Rwanda. Dan hari ini pun telah dilangsungkan launching atau rilis resmi dari Pandemic Fund pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya negara-negara yang ingin mengajukan dana persiapan pandemi atau cara menanggulangi pandemi ini dapat mengajukan proposal kepada lembaga Pandemic Fund tersebut. Dan besok juga akan ada peluncuran dari Energy Transition Mechanism atau bagaimana mekanisme pendanaan transisi energi yang tentunya ini tidak mudah dan tidak murah, sehingga perlu ada satu mekanisme yang disepakati bersama. Dan kami masih terus memantau apakah isu-isu ini akan menjadi hal-hal atau poin-poin yang akan dideklarasikan oleh para pemimpin negara-negara KTT G20. Rara. Mercy, lalu bagaimana dengan isu jalur non-keuangan atau Sherpa? Ya, sampai saat ini pembahasan di jalur Sherpa masih berlanjut. Dimulai sejak tanggal 11 November 2022, rencananya akan selesai tanggal 13 November 2022. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya presidensi Italia tahun 2021, memang pembahasan di jalur Sherpa ini akan sangat dinamis karena untuk mencapai kesepakatan ini cukup banyak kepentingan dari masing-masing negara yang membuat ini proses negosiasinya sangat dinamis. Namun berdasarkan wawancara kami dengan Ketua Gabungan Finance Track and Sherpa Track yaitu Susi Wiono, ia optimis bahwa komitmen dari masing-masing delegasi ini sangat penuh untuk dapat mencapai kesepakatan yang akan dibacakan tanggal 15 dan 16 November oleh para kepala negara. Dan kalau kita lihat dari pengalaman Italia tahun lalu, ini baru 2 jam sebelum KTT
para pemimpin dimulai, ini baru mencapai kesepakatan. Sehingga harapannya ini kita masih akan terus pantau bagaimana jalannya negosiasi kesepakatan yang akan dihasilkan dalam pembahasan jalur Sherpa G20. Demikian Rara, laporan kami dari Nusa Dua Bali, kembali ke Anda di studio.